Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran ala kulli nikmatillah sholatan wa tasliman ala Rasulillah. Teman-teman, sahabat Rayyan Multikarya, dengan saya Mukhlas, tim kreatif daripada RMK Rayyan Group juga ingin mempersembahkan podcast pertama seperti halnya yang di request diminta dari teman-teman sahabat RMK di media sosial seperti yang ada di sini. Nah, kami tergelitik untuk memunculkan ide kreatif bagaimana caranya podcast itu bisa terrealisasi. Alhamdulillahnya teman-teman sahabat RMK, hari ini kita bisa mewujudkan tersebut untuk melaksanakan podcast bersama Direktur Utama PT Rayyan Multikarya. Alhamdulillah pada saat ini. Baik, teman-teman RMK, sahabat-sahabat RMK, tema kali ini yang kita ambil adalah tema yang sangat jarang sekali dimunculkan di berbagai podcast. Mungkin ini adalah podcast yang membahas tema ini yang pertama di dunia dan akhirat. Coba tema apa yang akan kita munculkan, yaitu tema CSR atau CSR dalam bahasa Indonesianya. Nah, langsung saja di depan saya ada Bapak Direktur daripada PT RMK. Langsung saya bertanya kepada beliau. Mungkin bisa dikenalkan, Pak. Silakan. Baik, terima kasih Mas Muklas selaku tim digital dari Rayyan Group, bukan Rayyan Multikarya juga. Luar biasa ini siang hari ini. Saya sampai luar biasanya ini saya deg-degan karena nama jabatan saya diganti Direktur Utama. Nanti Pak Direktur nggak boleh marah sama saya ya, Pak Direktur Utama ya. Ini jabatan saya diganti Pak Direktur. Iya. Pak Dirut, ini luar biasa. Ya, temanya menarik terkait CSR kan dari komen ya Mas Muklas ya. Ya, dari komen di media sosial di kita Instagram. Ya. Luar biasa. Jadi aktif nih media sosial berarti Rayyan Multikarya ya. Sangat aktif. Masya Allah. Baik. Apa itu CSR gitu kan? Ya, CSR yang Bapak ketahui apa? Karena saya sendiri masih membayangkan CSR itu kayaknya ya mungkin ada hubungannya dengan sosial, cuman lebih definisi secara gamblangnya kayaknya Pak Noval yang tahu. Silakan. Baik. Kalau CSR kalau menurut definisinya ya secara garis besarnya itu merupakan bentuk tanggung jawab atau keterlibatan dari perusahaan terhadap daerah lingkungan sekitarnya. Yep. Bentuk keterlibatan atau tanggung jawabnya seperti apa ya? Lebih kepada dampak ekonomi yang akan ditimbulkan dari masyarakat sekitar. Banyaknya pekerja yang tidak diambil. Kemudian dampak kesehatan atau dari pendidikan, dari perusahaan berikan benefit apa nih untuk desa sekitar, atau wilayah Kabupaten Sidoarjo juga apa yang diberikan keterlibatannya dari perusahaan. Juga dalam hal apabila ada butuh bantuan ketika bencana, ketika ada kebakaran dan sebagainya macamnya, itu apa bentuk keterlibatan dari perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Baik, bagus sekali ya. Jadi kalau bisa disimpulkan secara singkat, CSR itu adalah program dari sebuah perusahaan sebagai bentuk pendekatan antara perusahaan dengan masyarakat yang di sekitar. Betul. Baik keterlibatan atau tanggung jawab responsibility terhadap sekitar yang sedang membutuhkan, seperti itu ya. Betul. Saya. Mungkin adakah Pak Noval terkait RMK pernah menyalurkan bantuan CSR atau mengeluarkan program CSR, implementasi CSR sendiri, apakah sudah terwujudkan dari PT RMK tersebut? Baik, sejak kami berdiri Mas Muklas dari 2016 dan kami sudah beraktivitas di Desa Sidukupung, Kecamatan Buduran ya, Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo ini sudah beberapa kali sudah sering ya, lebih tepatnya kami memberikan kontribusi CSR terhadap lingkungan sekitar. Apa bentuk nyatanya? Kami pernah bekerja sama dengan Lazisnu Desa Sidokepung. Pernah ya? Betul, dengan Lazisnu Sidokepung. Alhamdulillah. Berupa dana pendidikan untuk anak yang
ditinggalkan orang tuanya, anak yatim. Terus kemudian dana kesehatan juga untuk keluarganya. Kemudian itu waktu itu anniversary kami. Mungkin Mas editor bisa ditampilin nih videonya yang ada di sini nih. Oh ya. Atau fotonya boleh. Menarik itu. Nanti bisa dilihat di YouTube ya teman-teman. Oke. Yang pertama, yang kedua keterlibatan apa lagi? Keterlibatan kami ketika ada kejadian musibah, baik di Kabupaten Sidoarjo ataupun di Desa Dekopung sendiri, Mas. Dekopung. Ya, yang mana waktu itu kejadian puting beliung. Kalau Mas Muklas ingat? Oh iya, saya ingat saya itu di tahun 2022 kalau nggak salah. Iya, betul, waktu kita Covid itu ada kejadian puting beliung juga nih di Kabupaten Sidoarjo. Di sini ada di tetangga kita juga di desa Melaten ya Mas ya. Melaten. Iya betul. Di situ sangat viral sekali saat itu bencana itu. Betul. Itu apa kontribusinya waktu itu kita mengirimkan alat berat kita juga, termasuk personal kita, tim personil kita berangkatkan ke sana, termasuk chainsaw. Apa itu chainsaw? Chainsaw itu untuk motong kayu yang menumpangi rumah-rumah warga, Mas. Mesin ya. Untuk pembersihan, betul. Chainsaw itu seperti apa, Mas? Mungkin bisa dilihatkan Pak Editor? Boleh nanti dimasukkan Pak Editor ya. Biar teman-temannya RMK yang belum tahu jadi tahu. Betul. Alat beratnya juga kami kirimkan berupa forklift waktu itu dan chainsaw, mesin chainsaw itu. Baik. Nah, itu kerjasamanya sama pemerintah desa pemerintah desa kecamatan Buduran dan desa Sidokepung sendiri gitu. Iya. Saat itu saya sempat secara pribadi pengen main, memang dampak puting beliung sangat luar biasa. Jadi saat itu RMK sudah terjun ya, sudah terlibat dalam proses evakuasi penanganan luar biasa yang rumah ketimpan. Alhamdulillah waktu itu tidak ada korban jiwa ya, alhamdulillah nggak sampai ada korban jiwa. Jadi lebih kepada pembersihan puing-puing yang jatuh. Betul. Itu atas permintaan dari pihak desa, kecamatan, pemerintah, atau inisiatif dari PT tersendiri? Inisiatif dari perusahaan yang kami mengajukan kepada pihak desa untuk support proses evakuasi tersebut. Itu yang kedua. Terus yang terakhir kemarin nih yang baru kejadian Pak Muklas, mungkin yang sampai viral ya seluruh Indonesia. Oh, yang di Buduran di itu ya, di pondok pesantren. Betul itu ya? Sekali, Ponpes Al-Khozini. Itu seperti apa bantuannya? Nah, ini Ponpes Al-Khozini kan merupakan ponpes tertua ya, kita tahu ya, ponpes yang ada di Buduran, Sidoarjo atau bahkan di seluruh Indonesia ya. Iya. Dulu kalau nggak salah Kiai Haji Hasyim Asyari belajar di sana ya. Belajarnya di yang lebih tua, di pinggir sungai yang sebelah timur di Al-Hamdani. Kalau di Al-Khozini itu termasuk dzurriyyah dari Al-Hamdani. Betul. Berarti belajar ke situ juga ya berarti. Memang satu turunan ilmu juga di situ, luar biasa. Iya. Terus nah, kami kemarin ke sana bekerja sama dengan HIPMI Kabupaten Sidoarjo. HIPMI itu apa? HIPMI itu Himpunan Pengusaha Muda. Kebetulan ada ketua umumnya Mas Dimas Zakaria yang juga anggota dewan yang aktif dalam keberlangsungan organisasi, terus mengajak kami, Mas ini ada bantuan. Oh ya sudah, kami kirimkan bantuan kemarin berupa ekskavator dan skid steer loader untuk memuat puing-puing yang menimpa banyak ya. Seperti yang kita tahu ya, ada sampai 70 korban. 70 korban anak usia dini SMP. Kalau nggak salah rata-rata SMP SMA ya. Ada yang SD juga, ada yang SMA juga. Ya seperti itu. Memang sungguh luar biasa saat itu kejadiannya. Sebelum kembali di situ, saya mau tanya, Pak Noval di HIPMI ikut kepengurusan di sana apa termasuk anggota apa gimana? Betul, kami terlibat di dalam anggota kepengurusan di BPC HIPMI Sidoarjo. Luar biasa. Keren. Kemarin jadi dari PUPR juga, dari Kabupaten Sidoarjo langsung. Dari Pak Bupati juga atas atensi karena teman-teman HIPMI ini yang dipimpin oleh Mas Dimas Zakaria ini berinisiatif, akhirnya kami diberikan tempat untuk bantu proses evakuasinya, seperti itu Mas. Saya. Itu berlangsung berapa hari alat-alatnya dari RMK untuk membantu evakuasi puing-puing, membersihkan
setelah ngapunten untuk jenazah yang sudah diambil kan itu sudah mulai bergerak berapa hari stay di sana. Kurang lebih Teman-teman. 1 minggu. Jadi dalam proses 1 minggu itu awalnya kita tidak bisa sejak awal kejadian Mas Muklasin. Sebagaimana kita tahu kita sudah datang ke lokasi langsung, kita sampaikan kalau butuh support ini kita standby kan, kita ready kan. Nah ternyata belum menggunakan alat berat proses evakuasi karena sudah lebih dari 3 hari atau 4 hari ya. Iya. Akhirnya diputuskan menggunakan proses evakuasinya menggunakan Alat berat. Ya, betul. Betul, karena tadi menggunakan alat berat. Teman-teman HIPMI ini sudah berkoordinasi dengan Dinas PUPR, Pak Dwi waktu itu ya, akhirnya kita diberikan kesempatan untuk bantu proses evakuasinya. Bencana nasional yang mana terlibat juga satuan tugas ya, Satgas baik Brimob, waktu itu juga ada teman-teman dari kepolisian Brimob, kemudian ada dari Basarnas. Dari Basarnas juga terlibat karena menurut keterangan Basarnas ini sampai korban tertinggi ya, sampai hampir 70 orang yang meninggal dunia. Kalau meninggalnya kurang lebih 60-an, cuman untuk 70 lebih dari itu kayaknya yang tertimbun, yang masih hidup dan dievakuasi seperti itu. Basarnas, tidak hanya Basarnas sih sebenarnya, atensi ini sungguh luar biasa. Yang saya tahu ya Pak Noval itu kan saat itu saya juga sama panjenengan di sana untuk survei. Ternyata tidak hanya Basarnas yang ingin membantu karena sebagai bentuk solidaritas antar sesama manusia. Bahkan dari agama lain atau organisasi semuanya ikut membantu luar biasa, termasuk pastinya RMK dengan tadi alat-alat berat, 2 alat beratnya. Iya, alat berat kami yang kami kirimkan. Iya. Nanti mungkin video waktu alat berat kami OTW bisa dimasukkan nih. Gimana waktu ngawal perjalanan, mungkin ada, kalau ada ya dimasukkan, atau waktu kerja di lokasi boleh dimasukkan di video atas ini. Siap. Nah, dari situ kita juga bisa menyimpulkan memang begitu penting program CSR dari perusahaan terhadap lingkungan atau ada yang di sekitar dari perusahaan. Mungkin ada peran penting lainnya dari CSR itu apa Pak Noval, menurut Pak Noval? Ya itu bentuk nyata dari keterlibatan perusahaan nih terhadap lingkungan sekitar. Artinya gini, mulai dari dampak ekonomi tadi. Apa dampak ekonomi? Kita tadi merekrut karyawan juga sekitar sini. Kemudian dampak sosial pendidikan, kita juga memberikan santunan kepada yang yatim piatu tadi Mas ya. Kemudian yang terakhir dampak lingkungannya, ketika ada musibah, ketika ada bencana, perusahaan ini aktif dan terlibat dalam mendukung ekonomi juga dari Kabupaten Sidoarjo kan gitu kan. Karena ini bukan hanya nama Kabupaten Sidoarjo, karena sudah sampai event nasional tuh kemarin bencana Al-Qazini itu. Karena kasihan ya Mas ya, sampai banyak keluarga yang ditinggalkan. Iya betul. Ini kan terbaru ini Pak Noval, ada Gunung Semeru yang meletus itu kayaknya. Betul. Kayaknya banyak material dari gunung itu menimpa rumah-rumah warga. Yang saya lihat di berita-berita itu sudah banyak tertimpa, termasuk motor-motor itu juga. Betul. Apakah ada rencana dari PT RMK untuk menurunkan? Betul. Ya, luar biasa ini kami doakan juga, sama-sama kita mendoakan Jawa Timur khususnya ya. Karena kita berdomisili di Jawa Timur, supaya dijauhkan dari bala dan bencana gitu. Amin. Karena ini yang terbaru juga Semeru adalah lahar dingin ya, meletusnya Semeru, erupsinya Semeru, sehingga menyebabkan musibah gitu kan. Kalau kita dimintai ya, Ryan Multikarya dimintai untuk membantu proses pembersihan lahan, karena sekarang masih lahar dinginnya masih keluar terus Mas. Jadi betul. belum ada yang berani masuk ke sana nih. Sampai per hari ini ya, ini kita hari apa? Hari Kamis ya. Ini sudah juga cukup lama, tapi masih lahar dinginnya masih mengalir terus. Jadi kita tunggu saja dari Kabupaten Sidoarjo sendiri, atau dari nanti bantuan dari SDM khususnya, nanti yang kita mungkin bisa kerjasama untuk mensupport proses evakuasi di sana Mas. Bagus sekali, luar biasa materi diskusi hari ini dengan Pak Noval selaku Direktur RMK terkait CSR teman-teman. Jadi banyak sudah wawasan yang sudah kita ketahui ya. Pastinya nanti ada berupa tes dari kayak
video dan sebagainya. Mungkin teman-teman belum tahu apa itu alat-alat apa tadi, cutting apa, chainsaw itu kan nggak tahu, saya juga sih nggak tahu. Ya nanti ditampilkan teman-teman jadi tahu. Baik, alhamdulillah. Apakah ada tambahan lagi Pak Noval? Ini kalau ini kan kita live nih ya di sosial media kita, terus nanti mungkin kalau ada pertanyaan atau mungkin ada usulan, monggo, teman-teman. usulan apa nih yang harus, keterlibatan apa lagi yang harus diberikan dari sebuah perusahaan atau teman-teman CSR nih ya, khususnya dari Jawa Timur atau dari Indonesia yang ada pernah terlibat di sebuah CSR, apa saja keterlibatan yang harus kami berikan lagi untuk dampak ke masyarakat gitu kan. Karena kami ibaratnya mencari rezeki di sini Mas. Ini ladang kami mencari rezeki, jadi kami harus juga merawat. Ya, merawat lingkungan yang ada di sini. Betul sekali. Tempat kami mencari rezeki gitu kan. Betul, sebagai bentuk apa ya? Tetanggan kalau bahasa Jawanya itu. Betul ya. Secara adat Jawanya gitu ya. Betul. Iya. Gini. Sepertinya apakah ada lagi Pak Noval terkait CSR yang mau disampaikan? Kalau dari kami sih lebih kepada ini hadis atau dari Rasul dari ayat Al-Qur'an ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Anfa'uhum linnas. Masyaallah, anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Meskipun saya tidak bisa sebaik-baiknya manusia, tapi paling tidak kita berusaha untuk menjadi orang yang bermanfaat kepada manusia. Keren sekali statement closingnya dari Pak Noval. Saya rasa cukup teman-teman, nanti bisa dilanjut di part yang kedua. Usulan apa lagi temanya Mas? Monggo nanti diusulkan tema apa yang akan kita diskusikan di podcast RMK ini part 2. Silakan nanti komen saja di media sosial yang ada di RMK, di Instagram, di TikTok, silakan komen, nanti kita akan pertimbangkan untuk dibahas. Yang pasti semuanya demi kebermanfaatan untuk masyarakat sekitar. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah. Saya Mukhlas dengan saya Nova. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.